Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Patut kita bersyukur kepada Tuhan jika kita masih bisa bersama-sama bergabung dalam ibadah online Yamari yang ke-217 ini. Sebelum kita lanjutkan, mari kita buka ibadah online Yamari yang ke-217 ini dalam sesi kesehatan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Raja Daud berkata dalam Mazmur 117 ayat 1 dan 2, "Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Haleluya. Bapak Ibu, dalam Mazmur 117 ayat 1 dan 2 ini adalah merupakan seruan atau ajakan bagi kita dan semua bangsa untuk ikut memuji Tuhan. Sebab apa? Sebab kasih dan setia serta kebaikannya senantiasa menyertai kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita ataupun di sepanjang langkah hidup kita. Dia Allah yang setia, Allah yang sangat baik, dan yang peduli akan hidup kita apapun adanya kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, dan Allah yang senantiasa memberkati kita di sepanjang hidup kita. Kasih setia Tuhan itu hebat bagi kita dan tak terbatas. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan bagi kita yang percaya, berharap, berserah, dan bersandar hanya kepadanya saja. Amin. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali sesi kesehatan ini dengan sebuah pujian yang berkata, "Ku cinta Kau." Dan biarlah kiranya pujian ini menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Di dalam tanganmu, sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat
Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanku, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, sebab Dia adalah Allah yang sangat baik dan teramat baik, melebihi segala apapun yang ada di dunia ini. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, dan menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, dan menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaibnya kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, Yesus kita luar biasa. Karena itu kita patut bersyukur kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesehatan itu sangat penting dan harus kita jaga dengan baik karena merupakan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita.
Dalam sesi kesehatan kali ini, kita akan belajar tentang pola makan vegetarian. Pola makan vegetarian ini memiliki banyak manfaat jika kita memperhatikan keseimbangan kandungan nutrisi dari setiap makanan yang dikonsumsi. Manfaat dari pola makan vegetarian yang sehat antara lain dapat mengontrol berat badan, menjaga kadar kolesterol, menurunkan risiko penyakit jantung hingga diabetes tipe 2 dan lain-lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan dan simak apa kata Dr. Andreas Sanusi Kurniawan, yaitu Ketua Bidang Misi Kesehatan Yamari, tentang sehat bersama menu vegetarian. Kiranya pemaparan kesehatan dalam ibadah online Yamari yang ke-217 ini memberkati kita semua. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Dr. Andreas Sanusi Kurniawan. Bapak dan Ibu, mitra Yamari di tanah air, di Indonesia, dan di mana saja di seluruh dunia. Kali ini saya, Dr. Andreas Sanusi Kurniawan, akan membawakan materi tentang sehat bersama menu vegetarian. Menu vegetarian itu sangat cocok untuk penderita jantung, penderita kolesterol tinggi, penderita hipertensi, penderita ginjal, penderita liver, penderita diabetes. Bapak Ibu tentu bertanya, apa menu vegetarian? Yaitu menu yang pantang daging merah, pantang daging unggas, pantang ikan, dan pantang seafood. Nah, menu vegetarian walaupun tidak menggunakan makanan hewani tetap bisa sangat lezat. Berbagai menu vegetarian bisa kita siapkan. Manfaat menu vegetarian apa saja? Tubuh lebih sehat, itu yang sudah pasti. Dan menu vegetarian dianjurkan untuk penderita sakit jantung, kolesterol tinggi, hipertensi. Kemudian menu vegetarian juga cocok untuk penderita diabetes mellitus, cocok juga untuk penderita gangguan fungsi ginjal, cocok untuk penderita gangguan fungsi hati. Dan menu vegetarian itu memiliki keistimewaan, yaitu mengurangi risiko terkena kanker dan bisa dikonsumsi dengan aman oleh semua penderita kanker. Kita lihat manfaat menu vegetarian. Katakanlah terhadap risiko terhadap diabetes. Kalau kita memberikan untuk orang non-vegetarian, orang yang pemakan segala, angka 1 sebagai kontrol, maka risiko diabetes orang yang semi-vegetarian, yaitu orang yang mengutamakan konsumsi vegetarian tetapi sekali-sekali masih makan daging, ikan, seafood, risiko diabetesnya adalah 0,72. Sedangkan untuk orang yang menerapkan lacto-ovo vegetarian, yaitu orang yang vegetarian tetapi masih minum susu dan makan telur, risiko diabetes turun menjadi 0,39. Sedangkan khusus orang yang menganut paham vegan, vegan itu artinya pure vegetarian, vegetarian murni, sama sekali tidak mengkonsumsi produk hewani, telur dan susu pun tidak minum, risiko diabetesnya 0,22. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa risiko diabetes itu sangat menurun
dengan pola makan vegetarian. Kemudian kita lihat lagi resiko untuk overweight atau obesitas. Disebut obesitas bila BMI atau Basal Metabolic Index lebih dari 25. Non-vegetarian, yaitu orang pemakan segala, itu kita tetapkan 28,26 itu sebagai kontrol. Maka orang yang semi-vegetarian, yaitu orang yang vegetarian tapi sekali-sekali makan daging, kemudian ikan, seafood, itu angkanya indeksnya mencapai di 27. Orang yang lacto-ovo-vegetarian, yaitu orang vegetarian tapi masih minum susu dan makan telur, basal metabolisme index 25,48. Sedangkan orang yang vegan, yaitu yang pure vegetarian, yang vegetarian murni, sama sekali tidak makan produk hewani, tidak juga minum susu, tidak makan telur, itu angka resiko overweight atau obesitas di 23,13. Jadi kita lihat ini adalah perbandingan resiko non-vegetarian, orang yang memakan segalanya, dibandingkan orang vegetarian. Penelitian ini di California, USA. Obesitas menyebabkan umur pendek. 3 penyebab kematian tertinggi di Indonesia: stroke, jantung koroner, diabetes. Angka penderita di kalangan vegetarian lebih rendah. Diabetes, kasus di Indonesia menempati urutan ke-6 dunia. 3 penyebab kematian tertinggi di Indonesia: stroke 21,1%, jantung koroner 12,9%, diabetes 6,7%. Manfaat menu vegetarian. Penelitian di Cina ada kesimpulan semakin kurang makanan hewani, orang akan semakin sehat. Kolesterol, lemak, jenuh menurun. Terhindar dari keracunan makanan akibat daging, ikan, seafood yang sudah busuk. Dan kasus kanker itu jarang ditemui pada orang vegetarian. China Study, 80-90% dari semua jenis kanker, penyakit kardiovaskular dan penyakit degeneratif lain dapat dicegah sampai lanjut usia dengan diet vegetarian. Jenis vegetarian yang paling moderat tidak makan daging ikan, seafood, tapi masih makan telur, masih minum susu dan makan produk susu. Konsumsi telur, susu, produk susu, turunan susu menjaga masukan nutrisi seperti protein, kalsium, besi, vitamin B12, vitamin D, asam lemak, omega 3. Wanita hamil dan menyusui, anak, atlet harus mendapat cukup masukan nutrisi dari telur, susu, produk turunan susu. Contoh menu sehat vegetarian: tiap kali makan ada sayur dan buah, nasi, roti, kentang, jagung, ubi manis, singkong, alpukat, kacang-kacangan, kacang merah, kacang tanah, kacang hijau, tahu, tempe, susu kacang kedelai. Sumber karbohidrat: umbi-umbian, nasi, mie, bihun, kue tiaw, pasta, roti, dan lain-lain. Makanan terdiri dari nutrisi-nutrisi karbohidrat. 60-70% dari kebutuhan kalori. 1 gram sama dengan 4 kalori, fungsi untuk sumber energi. Protein nabati, sumber kacang-kacangan, biji-bijian, dan lain-lain. Vitamin, mineral, dan air, sumber sayur-sayuran dan buah-buahan, fungsi membantu proses metabolisme. Vitamin, mineral, dan air tidak menghasilkan energi.
Penyakit jantung koroner atau PJK. Jantung tidak dapat bekerja semestinya karena kurang pasokan oksigen akibat endapan lemak di pembuluh darah atau aterosklerosis. Ini kita lihat di sini, ini adalah pembuluh darah yang normal, sedangkan di sebelahnya ini pembuluh darah yang ada penyempitan karena endapan kolesterol atau disebut aterosklerosis. Bapak dan Ibu, vegetarian itu menurunkan tekanan darah, itu sudah pasti. Untuk resiko hipertensi, kalau orang non-vegetarian itu kita beri indeks 1, maka orang semi-vegetarian, yaitu orang vegetarian yang sekali-sekali masih makan daging, ikan, seafood, angkanya 0,77. Orang vegetarian yang masih minum susu dan makan telur, indeks hipertensinya 0,45, tetapi orang yang vegan, yang total vegetarian, indeks risiko hipertensi mencapai 0,25. Manfaat menu vegetarian itu menurunkan kolesterol total, menurunkan kolesterol LDL atau kolesterol jahat, menurunkan trigliserida, sebaliknya meningkatkan kolesterol HDL atau kolesterol baik. Dengan demikian, risiko penyakit jantung koroner, risiko serangan jantung akan menurun. Terapi nutrisi medis, prinsip pengaturan makan penderita kolesterol tinggi. Ini adalah menu vegetarian dengan indeks glikemik rendah. Perhatikan Bapak dan Ibu, beras yang digunakan adalah beras merah, bukan beras putih. Menu vegetarian dengan indeks glikemik rendah menurunkan kadar gula darah. Jadi, Bapak Ibu penderita diabetes, kami sangat menyarankan untuk menu vegetarian dalam membantu menurunkan kadar gula darah Bapak dan Ibu. Kesimpulan, kondisi tubuh kita adalah hasil dari apa yang kita makan. Dengan pola makan yang sehat menjadikan tubuh yang sehat. Dengan diet gizi seimbang akan membantu mempertahankan kesehatan tubuh dan status gizi yang baik. Mengapa pilih menu vegetarian? Ini pertanyaannya. 1. Menjaga kelestarian bumi. 2. Alasan etik. Tidak membunuh makhluk hidup. Mother Earth atau Ibu Bumi. Inilah bumi yang kita tinggalin bersama. Ternyata peternakan itu menjadi polusi utama sumber air baku. Kontaminasi air baku menyebabkan penyakit dan kematian telah terjadi di pusat peternakan. Polusi, gas metan atau CH4 dan nitrous oxide N2O dari hewan ternak untuk menghasilkan daging, telur dan susu menyebabkan efek greenhouse atau disebut juga efek rumah kaca, terjadi pemanasan global. Amonia NH3 dari limbah peternakan dan pupuk pertanian menyebabkan hujan asam yang membunuh hewan air dan tumbuhan. Nah, kita lihat di sini. Air perlu 25.000 liter air untuk menghasilkan 1 kilo beef atau daging sapi. Sebaliknya, kita hanya perlu 125 liter air untuk menghasilkan 1 kilogram kentang. Akibatnya terjadi pengundulan hutan. Dan efek lanjutannya pengurangan oksigen atmosfer, gangguan siklus air, terjadi gurun, pasir gersang di mana-mana, dan tanah longsor.
Penggunaan tanah. 30% tanah di USA digunakan sebagai padang rumput untuk sapi domba potong. 260 juta ekar atau 1.600 kali luas Singapura, hutan USA telah ditebang untuk menanam makanan hewan ternak. Penggunaan tanah. Hutan hujan seluas lapangan bola telah ditebang setiap 5 detik. Tanah, 75% dari lapisan atas tanah subur di USA telah hilang akibat erosi. Industri ternak bertanggung jawab langsung untuk 75% kehilangan lapisan atas tanah. Tahun 1999, Himpunan Peneliti memasukkan kebiasaan makan daging sebagai sebab utama kerusakan lingkungan bersama kendaraan bermotor. Perlu 16 kilo biji-bijian, jadi seperti jagung, sorghum, untuk menghasilkan 1 kilo daging beef. Jadi untuk mendapatkan 1 kilo daging sapi, kita perlu 16 kilo biji-bijian. Jadi ingatlah Bapak dan Ibu, ketika Anda makan 1 porsi beef, sebetulnya Anda makan 16 porsi makanan orang lain. Terlalu banyak lahan dibutuhkan untuk menghasilkan makanan bagi ternak dibandingkan bagi manusia. Biji-bijian dan kedelai yang dijadikan makanan ternak di USA cukup untuk memberi makan 1,3 miliar orang. Dan 75% impor dari dunia ketiga berupa jagung, barley, sorghum itu ternyata diberikan kepada hewan ternak untuk menghasilkan hamburger murah. Bukan diberikan kepada orang lapar. Makanan ternak sedunia melebihi kebutuhan makan semua manusia di bumi. Di USA lebih dari 80% jagung dan lebih dari 95% oats atau havermots diberikan sebagai makanan ternak, bukan untuk orang yang kelaparan. Pada sisi lain, penduduk negara kaya makan daging dan menderita overweight, kolesterol tinggi, dan penyakit akibat makan terlalu banyak. Dan pada sisi lain, penduduk dunia ketiga tidak punya cukup makanan. Menyedihkan sekali, 40.000 orang setiap hari mati kelaparan. Belum pernah dalam sejarah. Begitu banyak orang kurang gizi, lapar, tetapi ada begitu banyak orang kegemukan atau overweight. Ini kita lihat sapi yang digiring ke pemotongan hewan. Kita lihat muka-muka sedih dari sapi-sapi ini. Ya, ini sapi yang sudah dalam antrian untuk dipotong. Kita lihat dia ketakutan dan berlinangan air mata. Dan di mana-mana dibangun rumah potong sapi. Demikian juga peternakan ayam. Kita lihat seekor ayam yang sedang menunggu giliran untuk dipotong tanpa sedih di dalam kandangnya. Dan juga di mana-mana dibangun rumah potong ayam. Karena besarnya permintaan daging ternak. Jadi, Bapak Ibu mau hidup sehat, pilihlah menu vegetarian. Be healthy, be happy. Terima kasih Bapak dan Ibu telah mengikuti. Carilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Tuhan Yesus memberkati. Sekian, terima kasih.
Haleluya, sahabat Yamari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita telah mendengarkan uraian atau pemaparan kesehatan tentang sehat bersama menu vegetarian yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Dr. Andreas Sanusi Kurniawan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Andreas Sanusi Kurniawan atas penyampaian materi kesehatan dalam ibadah online Yamari yang ke-217 ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layanan yang telah melayani dalam ibadah online ini. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanan kita masing-masing. Amin. Sekarang kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di nomor BCA 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu saudara-saudari semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh hambanya. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada yang bertugas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang kasih-Nya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa atas pimpinan dan penyertaan-Mu bagi tim penata layanan yang melayani, dan juga atas diri daripada hamba-Mu Bapak Dr. Andreas Sanusi Kurniawan yang telah menyampaikan materi kesehatan dengan tema sehat bersama menu vegetarian dalam ibadah online Yamari ke-217 hari Sabtu 23 November 2024. Kami terlalu yakin dan percaya sungguh ya Tuhan, pemaparan sesi kesehatan tersebut dapat menjadi berkat bagi sahabat dan mitra Yamari yang bersama-sama beribadah maupun yang akan mengikuti ibadah ini di hari-hari mendatang, dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kami semua tetap sehat dan selalu di dalam berkat Tuhan. Allah Bapa di surga, Allah yang pengasih dan penyayang, mohon berkat-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang telah melayani, baik Ibu Evangelis Mariati Sitorus, Bapak Yunus Sabandar, Bapak Agus Suwai. Demikian juga atas diri daripada Bapak Dr. Andreas Sanusi Kurniawan dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Kami juga menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan atas peran serta dari sahabat dan mitra Yamari dalam mendukung pelayanan Yamari melalui dana, sehingga Yamari terus melaksanakan amanat agung Kristus dan misi kesehatan dalam menghadirkan perubahan hidup secara rohani dan jasmani bagi sahabat dan mitra Yamari yang selalu dan senantiasa menerima berkat Tuhan melalui seluruh ibadah Yamari. Allah Bapa di surga, mohon akan urapan Roh Kudus bagi hamba-hamba-Mu, baik tim penata layanan dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah online Yamari pada tanggal 30 November 2024, sehingga seluruh pelayanan daripada hamba-hamba-Mu dapat melengkapi dan juga dapat memberikan perubahan dalam seluruh kehidupan daripada sahabat dan mitra Yamari yang selalu dan senantiasa setia mengikuti ibadah ini Bapa. Allah Bapa di surga, mohon berkat-Mu juga bagi worship leader, pemain musik, dan hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman sebagai pelayan firman dalam ibadah Natal Yamari yang akan diselenggarakan pada hari Jumat 13 Desember 2024 bertempat di Gereja Pentakosta Isa Al-Masih GPIA Jalan Perniagaan, Jakarta Utara. Dan kami mohon kiranya kuasa dan penyertaan Tuhan melindungi dan juga memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan, mitra dan sahabat Yamari, baik juga badan pengurus lengkap Yamari
yang akan hadir dalam ibadah Natal Yamari ini. Biarlah semuanya tetap di dalam anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan sahabat dan mitra Yamari yang mengalami berbagai-bagai tantangan dalam hidup, keluarga, usaha maupun pekerjaan. Juga mereka yang saat ini dalam kondisi sakit maupun dalam pemulihan, yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka masing-masing, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah karena sakit jantung, sakit tumor, sakit diabetes, sakit asma, sakit paru-paru, sakit asam urat, sakit tiroid, sakit ginjal, sakit lutut, sakit stroke, sakit autoimun. Demikian juga mungkin yang sedang dilanda oleh penyakit mioma. Tuhan, kasih-Mu, kuasa-Mu menyembuhkan dan memulihkan mereka, serta mereka yang mengalami tantangan dalam kehidupan mereka diberikan jalan keluar agar mereka boleh mengalami kelegaan, dan yang mencari pekerjaan pun diberkati oleh Tuhan dan diberikan petunjuk agar mereka senantiasa tetap berharap dan mengandalkan Tuhan demi masa depan mereka. Demikian pula, ya Tuhan, kami berdoa dan terus menyerahkan menatang hamba-Mu Bapak Michael Bambang Suwono yang terus menjalani kemo herbal, agar kuasa Tuhan Yesus menyembuhkan hamba-Mu dari penyakit tumor yang dialaminya. Demikian juga Bapak Pendeta Andreas Abdianto di Singapura, biarlah pemulihan terus berlangsung di kedua belah mata daripada hamba-Mu pasca operasi katarak, sehingga demikian Tuhan terus menjalankan seluruh apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya dan juga bagi banyak orang. Demikian juga menyerahkan untuk Ibu Fira Tunggal Wijaya yang mengalami pembekakan dari kaki sampai ke perut dan telah menjalani CT scan yang dapat terdeteksi apa penyebabnya dari pembekakan tersebut. Kami berdoa kiranya Tuhan, kuasa Tuhan, nama Yesus yang menolong anak-Mu serta juga menyembuhkan anak-Mu, sehingga penderitaan yang sedang dihadapi boleh mengalami mujizat dari Tuhan. Demikian juga Bapak Tommy Fredrickson Tado di Sumba, Ibu Rina Rusianti di Purbalingga, Ibu Emilia di Jawa Tengah, Ibu Lena, Ibu Amai, Ibu Yuliana Hungguhamu, Ibu Leni Ana Ahmad. Demikian pula mereka yang sungguh-sungguh mengalami berbagai penderitaan yang sama, yang saat ini sedang berharap kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya kuasa Tuhan, nama Yesus yang memulihkan, yang menyembuhkan mereka, serta dokter dan para medis yang merawat mereka diberkati oleh Tuhan. Demikian juga obat-obatan yang dipakai, biar di dalamnya terjadi berkat Tuhan, sehingga mereka dapat mengalami percepatan dalam kesembuhan mereka. Allah Bapa di surga, Allah yang pengasih dan penyayang bagi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerahkan seluruh persiapan KPU dan stakeholder lainnya di 37 provinsi dan di 508 kabupaten kota pada hari Rabu 27 November 2024 akan melakukan pemilihan kepala daerah secara serentak. Kiranya kuasa nama Yesus, kuasa Tuhan yang memimpin, memberkati agar seluruhnya dapat berjalan dengan lancar, juga seluruh Indonesia tetap aman dan terkendali, serta Tuhan yang memberkati aparat keamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Allah Bapa di surga, inilah doa, permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan tidak demi nama lain, hanya demi Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami, serta Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah dan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH. Namun sebelumnya, mari kita naikkan pujian berkata, Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku bersepakat
Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, dinyatakan Tuhan bagi setiap orang yang mengasihinya. Turun atas kita semua damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom, sampai bertemu kembali dalam ibadah online yang mari yang ke-218. Tuhan Yesus memberkati kita semua.